أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. Ikutilah orang yang tidak meminta imbalan kepadamu, dan mereka orang-orang yang mendapat petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa mawala wa ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasulullahil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Rumah Dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, pemimpin madhab terbesar, madhab Hambali. Suatu ketika beliau ingin pergi ke satu tempat dari Irak, dari Baghdad, ingin ke Basrah. Keinginannya yang luar biasa sehingga menggerakkan kakinya, menggerakkan hatinya untuk datang ke satu tempat. Para pemirsa, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketergerakan dari Ahmad bin Hanbal, Al-Imam Ahmad bin Hanbal ini digerakkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan digerakkan oleh satu amalan dari seseorang, si penjual roti. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perjalanan yang begitu jauh, perjalanan yang cukup melelahkan, dan perjalanan bisa jadi dianggap perjalanan spiritual karena amalan seseorang. Suatu ketika Ahmad bin Hanbal pergi ke satu tempat yang amat jauh dari satu kota, dari kota Baghdad ke kota Basrah. Di satu tempat, lalu kemudian Ahmad bin Hanbal ini ingin menjalankan sholat Aisyah ketika itu. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika selesai sholat Isya, Ahmad bin Hanbal karena lelah dan kantuk yang luar biasa sehingga Ahmad bin Hanbal ingin merebahkan dirinya di dalam masjid itu pasca atau ba'da sholat Isya itu. Sahabat dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lalu apa selanjutnya? Karena masjid sudah sepi, jamaah pun sudah sepi, lalu pengurus masjid kita kira-kira ingin mengunci pintu masjid itu dan melihat sosok Ahmad bin Hanbal yang tidak dikenal sebelumnya. Tidak seperti saat ini, ulama besar, pemimpin besar, tokoh agama besar. Kalau sekarang tinggal lihat di YouTube, lihat di biografi, lihat di internet dan seterusnya. Nah, kalau dulu tidak. Ahmad bin Hanbal, tokoh yang besar ini dikenal oleh dunia, namanya besar, tetapi bisa jadi tidak semua orang tahu melihat sosok asli dari Ahmad bin Hanbal itu. Nah, begitupun si pengurus masjid ini ketika ingin mengunci masjid, ternyata melihat seorang laki-laki yang sudah sepuh, dan laki-laki itu tidak diketahui oleh si pengurus masjid ini bahwa dia adalah ulama besar, tokoh besar. Ternyata dia Ahmad bin Hanbal, dan karena ketidaktahuan dari pengurus masjid itu, marbot masjid itu kira-kira, lalu dimintalah si
orang yang ingin menginap yang rebahan tadi untuk keluar. Alasannya kenapa? Karena masjid ingin dikunci. Lalu seorang syekh, seorang yang tua tadi, seorang laki-laki tua tadi bilang, aku ini musafir, ingin istirahat, ingin menginap di sini sampai besok untuk melakukan perjalanan jauh lagi. Lalu apa yang terjadi? Tidak bisa, kata pengurus masjid tadi. Akhirnya mengusir seorang laki-laki tua tadi, dan pada akhirnya keluarlah orang tua yang tadi diusir, yang sedang melakukan perjalanan yang amat jauh tadi. Para pemirsa sahabat rumah dai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu mengunci pintu masjid itu, ternyata seorang laki-laki ini tidak beranjak keluar dan pergi. Dia justru beristirahat dan kembali membaringkan tubuhnya di teras masjid. Lalu kembali ditegur oleh pengurus masjid ini, oleh pengurus masjid tadi, wahai syekh, orang tua, di dalam maupun di luar maupun di teras masjid tidak diperkenankan untuk tidur di dalam masjid ini. Kembali seorang laki-laki tua tadi, aku ini musafir, sedang melakukan perjalanan jauh dan aku letih sekali, ingin rasanya rebahan di sini meskipun di teras masjid. Tapi tanggapan dari pengurus masjid tadi, tidak boleh. Akhirnya sampai didorong-dorong, diusir, dan pada akhirnya dilihat oleh seseorang yang punya toko roti, kira-kira begitu. Seorang yang mempunyai toko roti ini melihat seorang tua yang diusir dari masjid dan menawarkan kebaikan. Apa yang ditawarkan? Wahai seorang orang tua, engkau dari mana? Engkau mau kemana? Lalu seorang tua tadi bilang, aku ini dalam proses perjalanan yang sangat jauh dan aku ingin merebahkan diriku, ingin beristirahat. Lalu dengan kebaikan sang penjual roti, sang pemilik toko roti tadi, silakan kalau berkenan, wahai orang tua, wahai syekh, mampir di tempatku seadanya, ya, di tempat toko roti. Akhirnya si orang yang tua tadi diajaklah oleh penjual dan pemilik toko roti tadi, beranjak ke tokonya dan dia beristirahat sambil memperhatikan si penjual roti membuat adonan rotinya. Sambil setiap melakukan adonan rotinya dia berzikir kepada Allah, dia beristighfar kepada Allah. Setiap dia memasukkan adonannya, mengaduk adonannya, dia beristighfar, dia membaca kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Dan inilah menjadi ketertarikan dari seorang syekh yang tadi terusir dari masjid tadi, yang sudah melakukan perjalanan jauh dari Baghdad sampai kemudian ke Basrah tadi. Sehingga seorang syekh, seorang laki-laki tua tadi bertanya, wahai penjual roti, wahai pemilik roti, penjual, pemilik roti, kenapa engkau melakukan hal ini? Sudah berapa lama? Setiap kali engkau melakukan adonan, membuat adonan roti, engkau tidak berhenti memuji Allah Subhanahu wa taala. Engkau tetap beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu si pembuat roti tadi menjawab, kurang lebih toko rotiku ini sudah buka semenjak awal pembukaan dan sampai sekarang kurang lebih 50 tahun. Sudah 30 tahun, lumayan lama ya. Sudah 30 tahun toko roti itu. Lalu seorang syekh tadi melanjutkan pertanyaannya, lalu apa yang kau dapatkan dari hasil membuat roti ini dengan senantiasa berzikir kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata si penjual roti, kata si pemilik toko roti tadi, tidak ada permintaanku yang tidak Allah kabulkan kecuali satu saja. Coba bayangkan para pemirsa sahabat dai dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua apa yang diminta, apa yang dihajatkan oleh si pembuat roti tadi, semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalih, dengan dasar
senantiasa lisannya terus berzikir kepada Allah, lisannya terus beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa satu yang tidak dikabulkan itu? Lalu si pembuat roti tadi bilang bahwa tinggal satu saja yang belum dikabulkan. Apa itu? Aku ingin bertemu dengan salah seorang ulama besar yang bernama Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Masya Allah, para pemirsa sahabat rumah da'i yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semua keinginan-keinginannya, cita-citanya tercapai karena melazimkan terus istighfar, melazimkan kalimat-kalimat thayyibah. Hanya satu saja. Dan begitu jawaban dari si pembuat roti tadi terdengar oleh seorang laki-laki tua tadi, apa kata laki-laki tua itu? Orang yang berada di hadapanmu inilah adalah Ahmad bin Hanbal. Dengan serta-merta Al-Imam Ahmad bin Hanbal berseloroh, oh rupanya yang menggerakkan hatiku untuk datang sampai diusir oleh pengurus masjid ternyata karena amalanmu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Inilah siapa yang melazimkan istighfar, melazimkan mendawamkan kalimat-kalimat thayyibah, maka insya Allah semua apapun yang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk seperti yang dicontohkan oleh si pembuat roti tadi. Subhanallah. Semoga kita semuanya dikabulkan oleh Allah semua apa yang kita minta, semua yang apa yang kita hajatkan. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.